Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Anggraini dengan NIM 8600900251. Saya mahasiswi dari Salut Muara II, cabang dari Universitas Terbuka Palembang. Baiklah, saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mikro yang mana tugas tutorial 3B untuk mempresentasikan modul ajar yang sudah saya buat pada beberapa minggu yang lalu. Oke, baiklah. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar yang sudah saya buat. Di sini modul ajar yang saya buat adalah modul ajar bahasa Indonesia, yang mana pembahasannya adalah tentang cerita pendek dan unsur intrinsik yang ada di dalam cerita pendek. Oke, capaian yang saya harapkan pada modul ini adalah untuk membantu siswa mengenal apa itu pengertian dari cerita pendek, apa saja unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerita pendek, dan mampu menganalisis atau membuat cerita pendek sendiri. Modul ini saya rancang untuk mengenalkan kepada siswa apa itu cerita pendek dan apa juga itu unsur intrinsiknya melalui membaca dan menulis atau menganalisis cerita pendek. Aktivitas materi pembelajaran ini menekankan kepada eksplorasi, yaitu membaca cerita pendek sederhana, melakukan diskusi kelompok kecil, serta latihan menulis cerita yang singkat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, akan lebih baiknya kita melakukan sapa kepada siswa. Terus kita meminta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Setelah itu akan baiknya kita absensi terlebih dahulu agar kita mengetahui apakah siswanya ada yang tidak masuk atau ada yang izin dan lain sebagainya. Oke, setelah itu kita akan melakukan sebelum belajar kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya siswanya semangat untuk belajar pada pembelajaran kita hari ini. Oke. Untuk asesmen awalnya adalah menanyakan apakah di antara siswa-siswa kita itu ada yang sudah mengerti atau ada yang sudah tahu apa itu cerita pendek. Oke, setelah itu baru kita jelaskan mengenai cerita pendek. Cerita pendek itu apa? Nah, kita jelaskan kepada siswa kita kalau cerita pendek itu adalah sebuah cerita singkat yang hanya berfokus pada satu konflik dan memiliki tokoh yang sangat sederhana atau tokoh yang terbatas. Oke. Setelah itu kita berikan contoh mengenai cerita pendek. Kita berikan contohnya cerita pendek. Lalu setelah kita memberikan cerita pendek ini, akan lebih baiknya kita meminta siswa kita membaca satu persatu. Nah, setelah itu kita tanyakan kepada siswa, apakah ada yang tahu konflik masalah apa yang ada di dalam cerita pendek ini? Oke, setelah siswa menjawab, kita harus memberikan keyakinan kepada siswa atau penguatan. Kita tidak boleh menjatuhkan mental siswa juga, karena itu sangat membantu dalam mereka belajar untuk mengembangkan ide-idenya. Oke, setelah kita menjelaskan apa itu pengertian dari cerita pendek, kita akan melanjutkan lagi tentang unsur-unsur intrinsiknya. Oke, setelah kita membahas tentang cerita pendek, lalu kita membahas unsur intrinsiknya, apa saja yang terdapat di dalam cerita pendek tersebut. Oke, di sini ada 5 unsur intrinsik, yaitu tema, tokoh, latar, alur, dan juga amanat. Oke, di sini dalam pembuatan cerita pendek itu sangat penting kita untuk memperhatikan temanya terlebih dahulu. Setelah kita memperhatikan tema, lalu kita memilih tokohnya siapa. Setelah itu baru ke latar. Latarnya itu di mana sih tempat terjadinya peristiwa di dalam cerita pendek itu, dan juga alur cerita pendek itu juga seperti apa, dan amanat yang apa saja yang ada yang akan kita tulis di dalam cerita pendek. Oke, di sini saya menjelaskan unsur intrinsiknya melalui
eh, lagu yang mana berjudul tentang bus roda yang berputar-putar. Oke, unsur intrinsiknya itu jadi begini lagunya. Unsur intrinsik pada cerpen ada lima. Satu tema, dua tokoh, tiga latar. Oke, dan itu dan seterusnya ya. Oke, karena kenapa saya memilih untuk menyampaikan materi atau unsur intrinsik ini melalui sebuah lagu, supaya ini mudah diingat oleh anak-anak dan nantinya akan dihafalkan dan juga mereka tahu, oh iya, unsur intrinsik di dalam cerpen itu berarti ada 5. Oke. Setelah saya menjelaskan mengenai unsur intrinsik, lalu saya akan menulis ke papan tulis, yaitu menulis cerita pendek. Lalu saya meminta kepada siswa saya untuk mengamati cerpen yang sudah saya tulis, dan nantinya saya akan membagi mereka menjadi 2 kelompok. Oke, setelah saya membagi mereka menjadi 2 kelompok, saya akan meminta mereka untuk mempresentasikan atau berdiskusi. Setelah saya melakukan meminta siswa saya untuk mempresentasikan hasil apa yang mereka amati pada cerita pendek yang sudah saya tulis, nanti juga saya akan memberikan pekerjaan rumah, yaitu PR, untuk menulis cerita pendek keseharian mereka di rumah, dijadikan sebuah cerita pendek. Nanti akan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Oke, setelah itu setelah melakukan atau memberikan tugas rumah, saya juga akan mengadakan ice breaking sebelum pulang. Oke, supaya anak-anak bersemangat untuk pulang dan juga berdoa. Setelah saya melakukan ice breaking, saya akan meminta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Nah, setelah berdoa saya akan menutup pembelajaran. Oke, dan memberikan pesan kepada peserta didik untuk berhati-hati di jalan. Oke, sekian itu presentasi modul ajar yang saya presentasikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf untuk kepada ibu pembimbing. Terima kasih atas bimbingannya dalam membuat modul ajar ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.